Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, saya sebagai putri ketiga dan bungsu dari almarhum Bung Hatta, Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang dari tahun 1945 sampai 1956. Ada banyak aspek dari Bung Hatta, begitu banyaknya sampai saya juga kewalahan untuk mempelajarinya dengan seksama ya. Tetapi memang benar Bung Hatta mempunyai peran penting dalam pembentukan atau upaya Republik Indonesia yang masih muda harus punya mata uang sendiri. Ketika itu di dalam tahun 1944 sebetulnya sudah ada upaya untuk memulihkan administrasi Belanda kembali ke Indonesia. Dalam waktu itu kan memang semuanya ada power politics ya, adu kekuatan dunia, world power itu, makanya ada perang dunia kedua ya. Jadi pendudukan militer Jepang di Indonesia, di bumi Nusantara ini 1942 dan seterusnya itu sudah ditinjau dan dilihat-lihat begitu. Jadi sudah ada upaya-upaya nanti mungkin ya saya nggak pernah tanya sama ayah saya gitu, tapi sudah ditimbang-timbang nanti Belanda bisa kembali lagi untuk menjajah Indonesia karena selama begitu lama bumi Nusantara ini dikuasai oleh Hindia Belanda. Jadi aset-asetnya semua ada di sini, termasuk perbankannya tentu ya, ini salah satu bukti ya, Saxe Bank itu salah satu dari peninggalan Belanda dengan beroperasi. Jadi mereka membuat nikah model Hindia administrasi itu sudah memikirkan nanti akan kembali menguasai Indonesia. Nah dari itu Republik Indonesia berdiri dengan Undang-Undang Dasar 45 pada 18 Agustus 1945, disahkannya UUD 45, maka berdirilah Republik Indonesia. 17 Agustus adalah dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari berikutnya pembentukan jadinya Undang-Undang Dasar 45 yang membentuk Republik Indonesia dengan strukturnya, struktur pemerintahannya. Nah itu kemudian sudah dipikirkan Indonesia harus mempunyai kedaulatan ekonomi, kekuatan ekonomi. Jadi maka Bung Hatta membuat salah satu tulisannya ya. Ini juga saya sendiri sebagai anak Bung Hatta nggak sempat meneliti mengenai itu maupun menjadi ahli tentang koperasi, tapi ada buku ini bagus sekali. Kronik Ori Uang Republik Indonesia 1945-1950 oleh Pak Erwin Kusuma. Nah di situ ia meneliti dengan sangat seksama dalam arsip-arsip koran-koran yang ada. Di sini di halaman 33 ada tulisan MH. MH adalah singkatan dari Muhammad Hatta. Ini dimuat dalam koran Kedaulatan Rakyat 24 dan 26 Desember 1945. Jadi ini tulisannya bersambung di koran itu. Jadi disiarkan oleh Kementerian Penerangan Bagian Dalam Negeri Muhammad Hatta ini. Jadi iya, membaca tulisan ini nanti mungkin bisa cari bukunya, pasti BI punya ini buku ini, nanti bisa diteliti, di situ bisa kelihatan peran Muhammad Hatta. Semua yang panggil selalu berasal dari rumah itu yang tidak ada di sini buku apa sekali. Memang dari salah satu itu memang yang anak itu. Ya tapi itu adalah jawaban yang sebuah ilmu juga buat saya itu menjadi suatu kehormatan. Sebenarnya saya kalau misalnya ngomongin sejarah, saya itu banyak kurangnya. Jadi mumpung saya di sini lagi ngaji, saya sekarang belajar. Saya juga belajar. Saya sebetulnya juga belajar. Di sini ada profesor, di sini ahli sejarah. Saya belajar selalu. Pada beberapa bulan yang lalu saya di Sumatera Barat juga belajar dari ahli sejarah juga. Mengatakan bahwa Teluk Bayur dulu adalah pelabuhan yang paling utama di bumi Nusantara ini. Sekarang kita tahunya Tanjung Priok. Ya. Mungkin ada yang menambahkan dari jawaban Pak. Terima kasih. Ya. Siap.
Ibu Hamida yang pertama, terima kasih Bapak Surabaya. Jadi beliau tentang mungkin ada yang mau ditambahkan dari jawaban Ibu? Sebenarnya kalau ditanya siapa yang paling punya peran dalam pembentukan Polri, saya memilih dua nama, Saifullah Negara dan Ibu Hatta. Kenapa? Karena waktu kabinet Hatta keluar, Saifullah Negara dalam menteri dalam pemerintah itu, dan pada tahun 46 Saifullah datang antara September Oktober itu Pak Saifullah datang ke Jakarta untuk diskusi karena banyak sekali masukan. Misalnya apa gunanya katanya negara ini merdeka kalau tak punya uang. Jadi uang itu adalah simbol kedaulatan bangsa. Juga ada gunanya kita merdeka kalau tidak ada uang kita sendiri. Itu sebenarnya dasar pikirnya kenapa Saifullah dan Bung Hatta berdiskusi mengenai pentingnya uang Republik Indonesia pada masa itu. Dan juga kita tahu setelah terbitnya uang Republik Indonesia itu kan tidak bisa diedarkan secara menyeluruh ke seluruh daerah. Maka muncul juga yang namanya ORIDA, uang Republik Indonesia daerah, yang diterbitkan di beberapa daerah. Karena kita pada masa itu Belanda melakukan blokade ekonomi, jadi transportasi dan segala macam peredaran uang itu sama sekali tidak ada. Terbitlah ORIDA, Indonesia daerah. Oke, yang itu tadi kan penjelasan panjang lebar dan sebenarnya saya juga mungkin teman-teman yang di belakang yang fakultas sejarah ya dari UNER mungkin ada yang mau ditanyakan atau misalkan profesornya takut tapi tidak ya ampun gitu. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan yang dimana ini sesuai yang ada di belakang saya, Ibu dan juga Prof. Mulai dari pertanyaan untuk Prof dulu. Dalam sejarah gimana sih sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan? Prof, boleh dijawab. Baik. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan itu mungkin tidak bisa langsung ujuk-ujuk pada masa itu ya. Karena rentetan sejarah itu kan panjang banget. Jadi misalnya ketika Jepang menguasai Indonesia, melakukan pendudukan selama 3,5 tahun, itu betul-betul ekonomi kita porak-poranda. Kenapa? Karena Jepang pada masa itu konsentrasi pada perang Asia Tenggara kan, bagaimana memenangkan perang ini, sehingga seluruh konsentrasi Jepang itu tertuju pada kemenangan ini. Akibatnya apa? Urusan ekonomi tidak terurus. Apa yang terjadi kemudian? Kelaparan di mana-mana, beras susah, kain susah. Saya masih ingat nenek-nenek saya dulu cerita bagaimana mereka itu pakai baju dari karung goni misalnya kan, ada itu. Dan kita tahu waktu itu kalau orang mau beli beras pakai kupon, karena begitu langkanya beras itu. Kalau mau beli kain, kainnya harus pakai kupon. Dan toko-tokonya itu sudah ditentukan di mana saja bisa beli kain cita namanya pada waktu itu ya. Karena begitu sulitnya ekonomi pada masa itu. Dan itu kemudian berlanjut pada masa kemerdekaan. Memang betul-betul luar biasa menurut saya Bung Hatta dan Bung Karno pada saat itu menghadapi situasi yang sangat sulit. Tapi terbukti Bung Hatta dan Bung Karno bisa memanage urusan perekonomian pada masa itu. Ditambah misalnya setelah proklamasi kan kita menghadapi revolusi 45-49 melawan sekutu misalnya, infrastruktur rusak, perbankan rusak, pabrik-pabrik rusak dan seterusnya. Jadi betul-betul Indonesia dalam keadaan yang sangat sulit pada masa itu. Siap. Boleh mengisi pertanyaan. Waktu perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan itu berarti Ibu Hamida, belum lahir ya. Namun Bung Hatta kan menikah 18 November 45. Bung Hatta mempunyai sumpah pada dirinya sendiri tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan dari sejak muda sudah menetapkan dirinya harus menjadi yang sekarang orang bilang apa sih, game changer. Jadi agen perubahan ya. Jadi Bung Hatta mempunyai konsep yang jelas
waktu kecil melihat kepada praktik penjajahan, praktik kolonialisme yang tidak bagus di depan matanya sebagai anak kecil di Bukit Tinggi, maka sejak itu sudah menetapkan dirinya harus penjajahan harus berakhir, tidak suka sama penjajah. Nah itu ketika dalam pergerakan politik melihat bahwa kalau sebagai aktivis politik terjadi apa-apa, karena sebetulnya kalau pidato, kalau beraktivitas, berorganisasi selalu diikuti, dilihat, dimata-matai. Jadi Hatta muda berpikir ini cita-cita harus kita lepas dari penjajah, maka kalau membawa-bawa keluarga kasihan, nanti kalau sampai dibuang di mana, diasingkan di mana, keluarga akan menderita. Jadi dari awal memang nggak pernah pacaran gitu. Ini jadi ngomongin bisa berceritanya gimana? Itu juga soal sejarah sih namanya. Nah jadi waktu di awal kemerdekaan tahun 45, sebetulnya di dalam memoarnya Bung Hatta tidak banyak ditulis khusus mengenai ekonomi, tetapi jelas Bung Hatta dalam tulisan-tulisannya mengatakan pentingnya kedaulatan ekonomi, dan untuk itu salah satu bentuk adalah mempunyai uang. Dan kemudian yang saya loncat ya dalam sebagai anak yang bisa melihat kehidupan Bung Hatta di dalam keluarga. Jadi ibu bercerita bahwa ayah mempunyai tabungan, mempunyai uang, itu dijadikan mendukung program keuangan pemerintah Republik Indonesia, jadinya mendukung pembangunan nasional. Mari beli ori, waktu itu uang Republik Indonesia bentuknya sahamnya, ya berbentuk saham. Ya, jadi kertas yang ada semacam kupon kecil-kecil, nah itu. Jadi Bung Hatta tidak membeli misalnya tanah atau mengumpulkan apa barang-barang, tetapi disumbangkan dalam bentuk ori supaya pemerintah punya modal untuk mulai membangun. Tapi efektif, efisien atau tidaknya itu tergantung bagaimana situasi politik juga. Jadi kalau politik terus-terusan menjadi panglima, mungkin ekonominya bisa nggak jalan juga, karena kalau seperti Bung Hatta itu memikirkan perencanaan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pasti susah sih di awal, makanya ada orida dan lain-lain itu. Sehingga Bung Hatta juga mengatakan mau menyumbangkan dan melakukan menyumbangkan uangnya untuk membeli ori, saham-saham untuk mulai Indonesia membangun. Terima kasih jauh. Selanjutnya pertanyaan ini akan saya berikan juga ke Pak Sarkawi. Pak, kalau saya lihat tadi itu di MUPI, ternyata pas pengedaran ori itu kita dapat tantangan serangan lincah. Dan ternyata bahwa uang invasi sendiri. Nah, mungkin boleh cerita Pak dulu kedatangan lincah di Indonesia itu gimana, dan mungkin boleh juga diceritakan kapan dan bagaimana misalnya saat lincah datang ke Surabaya. Baik, LICA itu kan Netherlands English Civil Administration, singkatan dari LICA itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Maksudnya kan kita tahu bahwa pada periode 45 misalnya Jepang mengalami kekalahan di mana-mana, mengalami kekalahan hampir di seluruh tanah berdekatnya itu mengalami kekalahan oleh sekutu. Kemudian negara-negara jajahan ini kan diambil oleh sekutu pada masa itu. Nah disinilah problem muncul, karena sekutu ternyata yang dipimpin oleh Inggris itu tidak datang murni bertujuan, kalau nggak salah ada 5 kan tujuannya. Pertama misalnya meluncuri senjata Jepang, membebaskan tawanan Iran, menjaga ketertiban dan seterusnya. Tapi ternyata ini sekutu membonceng nikah, membonceng Belanda untuk kembali melakukan apa yang disebut dengan rekolonisasi, melakukan kolonisasi terhadap Indonesia, termasuk Surabaya pada masanya. Itu yang terjadi kemudian. Nah, ketika sekutu datang ke Surabaya
dia mendarat di Tanjung Perak pada 25 Oktober 45 misalnya, itu kan utusannya datang ke kantor gubernur meminta Gubernur Suryo supaya menghadap ke Sekutu. Gubernur Suryo tidak mau menghadap ke sana. Dan kemudian ada perundingan kemudian yang dihadiri oleh Dr. Gigi Mustopo, Sudiri, Pak Yasin, dan seterusnya untuk sebuah keputusan membentuk komite bersama. Tujuannya apa? Untuk mengatur bagaimana jalannya proses pengalihan kekuasaan di Surabaya ini. Tanya sedangkan yang terjadi kemudian Sekutu enggak gitu. Mereka malah membonceng Nika untuk kembali melakukan rekolonisasi. Dan yang menarik adalah selain Nika datang dengan sebuah program disebut dengan Nika, kalau nggak salah namanya Nika Paymaster. Dan itu membawa uang Nika sendiri, ya kan? Nika sendiri. Ya? Jadi kalau kita lihat pada awal-awal kemerdekaan itu kan ada 3 atau 4 uang yang beredar kan? Ada uang DJB, ada uang Nika, ada ORI, dan ada ORI pada masa. Jadi betapa semaunya perekonomian dengan Bung Hatta tentang perekonomian pasca kemerdekaan dan upayanya apa aja yang dilakukan oleh Bung Hatta pada waktu itu. Boleh dibantu menjawab. Mungkin ini juga bisa menjadi gambaran jawaban buat teman-teman yang ada di sini sekarang. Sambil menjawab juga boleh ya teman-teman di Mentimeter. Baik, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Syarkawi bahwa adanya banyak uang beredar di Indonesia setelah terbentuknya Republik Indonesia. Ada uang Nika, ada uang ORI, ada Orida, kemudian Belanda datang lagi membonceng dengan tentara sekutu atau tentara sekutu membonceng Belanda, tapi Jenderal Melby mati di Surabaya karena akibat dari bonceng-membonceng itu. Tapi yang dialami oleh penduduk Republik Indonesia adalah blokade-blokade yang kita lihat juga dari agresi militer 21 Juli ya, 1947 dan sebelumnya bahkan ada ketidakamanan yang sementara Jepang masih ada di sini, tapi memang dia menunggu perintah juga ya karena dia sudah kalah. Nah, tapi sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Bung Hatta berketetapan bahwa semua perangkat-perangkat yang diperlukan oleh sebuah negara yang berdaulat, artinya kita sudah menetapkan kita berdaulat dan perangkat berdaulat itu adalah mempunyai uang. Maka kalau dilihat dari memoir apa yang Bung Hatta tulis, itu ada usaha mencetak uang. Jadi tentu orang-orang bidang keuangan dan orang ekonomi mengerti apa artinya kalau ada uang yang dicetak, itu bagaimana peredarannya dan bagaimana pengaturannya. Jadi pada akhir Januari 46 itu di Malang ya, jadi Bung Hatta spesial pergi ke Malang dan juga berunding dengan residen dan melihat juga dengan upaya untuk mencetak uang, dan itu dilakukan dengan baik. Terima kasih. Kalau masalah ini, gimana akhirnya perang antara ORI dan Nika ini berakhir? Ada pertanyaan seperti ini. Gimana akhirnya perang antara ORI dan Nika ini berakhir? Dan peristiwa apa yang menandai berhentinya perang ini, dan gimana perang waktu itu Bung Karno dan juga Bung Hatta dalam hal ini? Pertanyaannya agak membingungkan sih. Iya, saya tidak mau baca saja. Ya, jadi pada awal-awal kemerdekaan seperti yang saya jelaskan tadi kan situasi perekonomian kita sangat buruk. Pertama, kita mewarisi infrastruktur yang hancur akibat perang, entah itu ditinggalkan oleh Jepang, kemudian politik mungkin habis dilakukan dari pojok-pojok Surabaya misalnya. Kemudian belum ada ekonomi, sehingga kondisi ekonomi masyarakat sangat sulit pada masa itu. Seperti yang saya bilang, membeli beras pun pakai kupon, membeli baju pun pakai, beli kain pun pakai kupon, dan seterusnya.
akibat blokade ekonomi itu pada tahun 46 Sabtu Ibrahim Negara sebagai Menteri Keuangan datang ke Jakarta dan beliau ngobrol, bukan ngobrol secara serius tentunya, bagaimana menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia. Dengan salah satunya adalah kita harus mempunyai kedaulatan, yaitu dalam bentuk uang. Karena kita tahu uang itu juga sebagai alat perdagangan, jadi tidak cuma senjata. Dan kita tahu bahwa Jonathan ini kan ahli ekonomi, Rotterdam. Jadi waktu ke Belanda itu saya sempat main ke kampusnya Bapak di Rotterdam. Kemudian disinilah Hatta bersekolah pada masa itu. Jadi beliau itu tahu persis urusan ini, tahu persis bagaimana ekonomi Indonesia ini ditata. Nah, kemudian pada 45-49 kan terjadi revolusi itu. Terjadi revolusi pada masa itu, Surabaya juga saya bersekutu, tinggal memisahkan berapa wilayah republik, misalnya di Malang, di Purwokerto dan segala macam. Nah, pada Desember 49 kita kan diakui kedaulatannya itu. Nah, disitulah baru mulai ekonomi Indonesia ditata kembali. Pada tahun 50 misalnya penataan ekonomi itu mulai berbaik, sedikit demi sedikit ditata, termasuk juga persoalan mata uang. Nah, disitulah kemudian kita berdaulat dalam urusan keuangan. Oke. Ini sedikit saya untuk membaca pertanyaan tadi, gimana pendapat kamu tentang perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Izin saya bergeser di sebelah sini dulu ya, Bapak. Boleh, ini ada beberapa jawaban yang mungkin saya juga nggak ngerti bagusnya, cuma yang tahu belum ini, guys. Jadi menurut saya bantu membaca jawabannya. Dimulai dari atas, Mas Yogi, dibantu dari atas. Pertanyaannya adalah gimana pendapat kamu tentang perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Inflasi sangat tinggi. Mungkin nanti kalau misalnya ada jawaban yang bagus boleh dibantu, Mas, kayaknya itu deh, gitu ya Pak ya. Kemudian ada ekonomi pada saat itu sangat bergantung pada semangat nasionalisme, gotong royong dan kreativitas untuk bertahan. Kemudian ada juga yang menjawab sangat memprihatinkan. Ini ada juga yang menjawab miskin habis. Ini maksudnya dijawab umum apa lagi? Atas dulu. Masih belum stabil karena pada awal kemerdekaan Belanda masih belum rela melepaskan Indonesia, dibuktikan dengan adanya agresi militer pertama dan kedua. Ada lagi jawabannya sangat memperhatikan, perekonomian Indonesia awal kemerdekaan kacau, inflasi tinggi dan keuangan negara lemah. Ada juga jawaban, ekonomi Indonesia saat itu sangat bergantung pada semangat. Oh, ini tadi sudah saya baca. Kemudian ada jawaban juga, Bung Hatta menggagas sistem perekonomian koperasi dan beliau pun disebut sebagai bapak koperasi Indonesia, tapi sekarang sistem kapitalisme menguasai Indonesia. Terus ada juga ekonomi Indonesia pada saat itu masih berada di zona yang tidak stabil. Dari yang saya bacakan, kira-kira belum ada. Boleh dibaca ulang yang tengah atas, Mas? Yang tengah atasnya ya, asli ya. Oke, masih belum stabil karena pada awal kemerdekaan Belanda masih belum rela melepaskan Indonesia, dibuktikan dengan adanya agresi militer pertama. Mungkin saya pikir itu, Mas. Karena jawabannya adalah kalau misalnya masih sangat lemah. Ya. Karena itu antara lain ditandai oleh inflasi yang tinggi, ditandai oleh blokade ekonomi, infrastruktur yang rusak dan segala macam. Jadi saya pikir itu menyimpulkan jawaban-jawaban yang lain. Oke, itu jawaban terbaik untuk ya. Sepakat? Ya. Jawaban terbaik. Oke, siapa yang merasa menjawab jawaban itu? Boleh, maju. Maju dulu ya. Oke, sebutin nama. Ya. Jam 7 malam. Saya khawatir jangan sampai Iya, enggak sekali. Terus kenapa menjawab?
siapa ya? Menjawab masih belum stabil karena jawaban dewe jawaban kok. Karena masih belum stabil karena pada awal kemerdekaan Belanda masih belum rela melepaskan Indonesia buktikan dengan adanya agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Mungkin mau berpanjang lagi mau menjelaskan dari jawaban kamu ini. Ini kan kayaknya kayu pengen cepet-cepet ya jawabnya ya. Nah ini mungkin mau nambahin mumpung ada yang boleh. Teleponnya tak grogi cinta hadiahnya biar nanti Prof juga akan memberikan izin Prof sama Ibu mau foto berdua katanya sih bikin orang-orang begini yang kelihatan mahasiswa gitu mas ya Sangat ya, sukses rajin ya. Ada yang bertanya ini? Selanjutnya sebelum ke Ibu sama Bapak ada pertanyaan lagi di Mentimeter yang dimana pertanyaan untuk teman-teman lagi. Siapa yang paling berperan dalam penentuan BI sebagai Bank Sentral Indonesia? Boleh dijawab di Mentimeter. Oke? Nah, lanjut lagi saya mau tanya ke Prof Guntur ya. Kalau sekarang uang rupiah kita itu yang menerbitkan itu adalah BI. Koreksi kalau saya salah. Kalau dulu itu Ori kan bukan BI yang menerbitkan. Nah setelah perang berakhir, seberapa lama sih jalannya sampai Indonesia itu akhirnya punya bank sentralnya sendiri? Itu yang pertama. Inisiatifnya itu awal datang dari mana dan akhirnya Indonesia harus punya bank sentral sendiri. J. Baik, terima kasih Mas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kondisi ekonomi amburadul pada masa itu termasuk persoalan uang. Datanglah satu peradilan negara ke Jakarta untuk berdiskusi mengenai uang. Nah, salah satu hasil dari diskusi itu adalah usul pembentukan bank sentral sebenarnya. Usul pembentukan bank sentral itu. Nah, yang dilakukan pertama adalah kita, kalau ada yang tahu siapa kakeknya Prabowo? Siapa kakeknya Prabowo? Oh jauh. Dari mana ya sebentar? Mbak minta hadiahnya satu lagi ya dari Jawa. Boleh yang ini. Siapa namanya siapa? Dari mana jawabannya apa? Saya baru dari ilmu sejarah UNER, jawabannya Sumitro Jaya Kusumo. Bukan. Bukan Sumitro. Sumitro itu bapaknya, kakeknya. Ini dosen. Nargono. Ada lagi yang mau menjawab? Kakeknya. Di Jakarta udah ada nama jalan tuh. Tuh. Huruf depannya M. Prof itu mahasiswa yang harus salah. Oke, bocor. Saya ada berbeda dari prodi sejarah asal universitas saya. Jadi kakeknya Prabowo ini merupakan salah satu gubernur pertama BI, yaitu bernama Margono Jayadi. Dia gubernur ya. Iya betul. Saya boleh dilanjut. Jadi
Pak Margono inilah yang kalau kalian ke UGM, di UGM itu di Fakultas Kebudayaan namanya Gedung Margono. Jadi gedung itu dipersembahkan dan sumbangan dari keluarga besar Margono Jiwa Hadikusumo untuk Gajah Mada. Nah, beliau yang ditugaskan sebenarnya untuk membentuk bank sentral pada masa itu. Nah, kemudian oleh notarisnya disyaratkan untuk membentuk Yayasan Bank Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 46 berdirilah yang disebut dengan Bank Negara Indonesia 46 yang kita lihat sekarang ini di mana-mana. Bank itulah yang dulu sebenarnya berfungsi sebagai bank sentral, bank sirkulasi, untuk tabungan, untuk giro dan seterusnya. Pada tahun Oktober 46 itu diresmikan di Yogyakarta. Tapi kan Belanda juga nggak rela pada masa itu kan, nggak rela dia lakukan desentralisasi kemudian, sehingga waktu itu BNI bakal menjadi bank sentral kemudian. Karena ada perdebatan, kenapa katanya bukan dari Pasubang aja yang jadi bank sentral pada masa itu. Margono bilang nggak boleh, karena kita adalah sebuah negara yang berdaulat, negara merdeka, harus punya bank sentral sendiri. Jadi Bank Negara Indonesia yang kita kenal pada masa sekarang ini. Oke, itu adalah jawaban dari Prof. Bagaimana intinya untuk jadi untuk saya jadi pertanyaannya yang mana ya? Pak, tuh siapa yang berperan penting? Berarti langsung jawabannya itu adalah Bung Hatta. Saya mau tanya kepada Ibu Melinda, apakah menurut Ibu Melinda betul? Karena untuk sekian banyak responden, jawabannya itu adalah Bung Hatta. Dan apa mungkin ada yang bisa diceritakan oleh Ibu Melinda? Dalam hal ini saya tidak mau menerapkan nepotisme ya. Karena Bung Hatta kan bapak saya. Jadi di sini kita ada profesor ahli sejarah. Ya. Jadi memang Bung Hatta sendiri kan memang sekolahnya ekonomi. Sebetulnya waktu di negeri Belanda itu Nederlands Handelshogeschool, sekolah tinggi perdagangan. Yang kemudian di dalam mata kuliah itu ada mengenai tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Nah, Bung Hatta kemudian memikirkan pentingnya aspek hukum dan aspek pengaturan ekonomi dan administrasi. Jadi bukan sebagai ekonom yang berkutat dengan angka-angka ekonometriks gitu, tetapi kepada konsep membangun negara, karena tujuannya memang Indonesia harus lepas dari penjajahan. Hukum kolonial mengenai ekonomi seperti apa, maka di negeri induk, di negeri Belanda tuh Bung Hatta spesial ambil mata kuliah itu. Nah, makanya di dalam ijazahnya itu ada tuh mata kuliah yang diambilnya itu yang agak bergeser sedikit, jadi bukan sekedar dagang gitu kan. Jadi kalau melihat pada itu di dalam keluarga Bung Hatta nggak pernah bilang saya loh dulu yang bikin ini, saya yang bikin ini, itu nggak ada gitu. Bung Hatta kalau satu urusan selesai maka ia beralih ke yang lain. Ketika satu beres ia bisa beralih kepada yang lain. Jadi di dalam memoirnya juga tidak terlalu terungkap bahwa ini saya, tetapi dari orang-orang yang ketika itu ada, misalnya datang ke setiap ulang tahun Bung Hatta ya. Jadi sejak umur 70 tahun tuh Bung Hatta kalau ulang tahun tuh teman-temannya yang datang terus. Mereka mengatakannya begitu, tapi di sini ada profesor ahli sejarah, tentu beliau secara akademik, secara fair, kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin melihat fairness ya, gitu. Beliau secara objektif tentu bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik. Karena dari itu ada 4 nama. Tentu yang nomor 2. Betul. Ya, karena waktu itu ketika Margono datang ke Bung Hatta untuk melontarkan gagasan pembentukan bank sentral ini, Bung Hatta kemudian mengeluarkan surat kuasa, menugaskan Pak Margono ini, pakainya Prabowo ini, untuk membentuk bank sentral. Jadi Bung Hatta sebagai seorang presiden, sebagai seorang wakil presiden pada masa itu, memang dia punya punya peran dan fungsi penting dalam urusan ini. Strategis ya orangnya. Betul. Dan dibalik sederhanaannya itu kan Bung Hatta sangat visioner, sangat
betul-betul memikirkan bagaimana kondisi ekonomi pada masa itu, terutama untuk saya itu. Oke, jadi sebenarnya Bung Hatta yang menuliskan Sudah puasa kepada Margono. kepada Margono ya. Oke, ada Memang Bung Hatta adalah seorang yang lengkap ya, dan juga berpikiran strategis, tapi bukan untuk dirinya, bukan untuk kekuasaan itu sendiri, tetapi bahwa berada di sebagai orang yang mempunyai otorita, maka membuat langkah-langkah strategis untuk kepentingan bangsa. Kita 45-49 itu masa bertahan yang sangat fisik dan juga harus visioner. Jadi Indonesia mau dibawa kemana, Indonesia bentuknya harus bagaimana, kemakmurannya harus seperti apa, gap-gap strata-strata ekonomi yang sudah terbentuk dari zaman Hindia Belanda itu bagaimana diperkecil gap itu supaya yang terjadi adalah harmoni. Oleh karena itu pula Bung Hatta sebagai arsitek pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang sampai sekarang orang susah beralih dari situ sebetulnya ya, karena kalau terlalu beralih, terlalu kapitalistis, liberalistis, itu akhirnya nggak sehat buat kehidupan ekonomi bangsa kita, seperti itu. Dan juga untuk politik luar negeri Indonesia juga Bung Hatta menetapkan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Itu sampai sekarang juga kalau dilihat ya, kita tidak mau ditarik pada globalisasi ekonomi seperti apa, tapi kita harus mempunyai jati diri, kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir yang ada di tangan saya. Cuma kita akan membuka tanya jawab dari teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan, saya ada juga hadiah nanti yang menentukan siapakah yang akan bertanya dan siapakah pertanyaan terbaik. Nanti langsung dari yang harus teliti ke dalam ya Pak ya, habis-habis ya. Boleh, sebelah situ saya akan ada sejarawan yang dia ingin punya ciri khas dia, lalu dia belokin sedikit atau apa, jadi waktu itu kan Pak Nurul begitu dulu. Saya masih menyaksikan. Perkenalkan, saya dari Ilmu Sejarah UNER. ulangi mas, namanya siapa? Nama saya Afgan. Nyanyi dulu. Lanjut. Jadi ada dua mau saya tanyakan. Mungkin bukan kepada kedua narasumber juga. Yang pertama, apa yang bisa dimaknai dari upaya penciptaan mata uang Republik ini gitu. Apa yang menjadi tendensi dan esensi gitu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya orientasi dan arah perekonomian negara seperti apa yang dikehendaki oleh Bung Hatta khususnya atau para pendiri bangsa lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Ibu mau bersama dulu. Iya, dasarnya adalah kemerdekaan, bangsa yang merdeka, bebas dan berdaulat, itu dari dasar semuanya. Dan dengan berdaulat itu kita menentukan ekonomi kita mempunyai desain, mempunyai gambaran kita mau ekonomi seperti apa untuk bangsa kita. Dan mungkin secara ringkas saya sebetulnya ingin anjurkan teman-teman semua bila ada kesempatan datang ke Jakarta untuk melihat Museum Bank Indonesia di Jakarta Kota. Di situ ada satu bagian yang terlihat mata uang dari setiap negara. Saya di situ jadi baru menyadari ternyata Timor Leste yang sudah melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka sendiri, sampai dengan sekarang mata uangnya belum punya mata uang sendiri, masih mata uang dolar, US dollar. Seperti apa jadi masyarakatnya hidupnya gitu, bagaimana menentukan kesejahteraan atau bisa memegang mata uang yang bukan mata uangnya sendiri, mata uang dari negara merdekanya sendiri, begitu kurang lebihnya. Oke. Ya, sedangkan Jakarta, sedangkan Indonesia sejak awal sudah memikirkan harus ada mata uang kita sendiri. Sementara ada banyak, ada uang Nippon, ada masih uang Nika dan ada juga uang fase bank gitu ya. Tapi harus ada uang Republik Indonesia. Itu Prof bisa lanjut. Saya lanjutkan, terima kasih. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa apa gunanya negara itu merdeka tanpa uang, mata uang sendiri. Jadi itu dasar pikirnya bahwa uang itu, mata uang itu adalah simbol kedaulatan dari sebuah bangsa. Ini juga mungkin menjadi PR Pak hari.
Jadi kalau kita misalnya ke perbatasan Sepatik, beberapa kali saya ke perbatasan, dan saya punya riset banyak. Saya dulu beli pisang goreng, berapa tuh pisang gorengnya? 5 ringgit katanya, kaget saya, 5 ringgit. Berarti saya baru kesini udah 5 kali 3, 15.000 berarti. Walaupun mereka bilang, Garuda tidak ada ringgit di kantong. Jadi mereka mengatakan, tidak ada hubungan antara mata uang dengan nasionalisme mereka. Itu saya kira dari Bank Indonesia bagaimana terus mensosialisasikan pembayaran lewat rupiah, jangan satu seperti di Norwegia yang kata ibu tadi. Karena itu simbol penting dari kedaulatan sebuah negara dari dulu sampai sekarang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana desain ekonomi ke depan? Sudah dijelaskan saya kira oleh ibu tadi bahwa Bung Hatta itu punya cita-cita bagaimana perekonomian bangsa Indonesia itu mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia. Tidak seperti yang kita saksikan, mohon maaf, akhir-akhir ini negara kita, ekonomi kita sangat kapitalistik misalnya. Kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang. Bayangkan misalnya tambang di Kalimantan dikuasai oleh berapa gelintir orang misalnya. Saya ke daerah apa tuh Bu? Daerah sana-sana misalnya, itu jelas potoknya itu. Ini wilayah minyak ini punya siapa? Ini punya siapa dan seterusnya. Itu miris sekali melihat. Padahal di pulau itu terjadi perbedaan bendera juga. Tidak cuma di Surabaya terjadi perbedaan bendera merah putih, tapi juga di pulau sana-sana dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tapi yang terjadi kemudian sumber daya alamnya itu dikuasai oleh segelintir orang. Jadi ini sangat miris sekali. Ini kalau bisa dikatakan mengkhianati cita-cita proklamator kita yang baru pada masa ini. Gimana Mas? Sudah bisa nyanyi? Itu sudah cukup. Jangan jawabannya. Teman, saya cari satu pertanyaan cita-cita proklamasi ya, selewengkan. Sebetulnya kan negara itu fungsinya sebagai pengawas dan yang kontrol. Mungkin perwakilan di luar bukan cuma nontonin aja. dari pengawas sejarah. Karena lo mau apa? Mau quick yielding gitu. Karena tambang-tambang di Kalimantan kan ada Pak Haji siapa itu, Haji Ihsan. Sekarang banyak menteri-menteri yang dari Haji Ihsan. Nah, zaman dulu Samanring itu ada 3 fase ya masalah. Tentang Sanering. Nah, apakah untuk Samanring di masa depan itu terjadi atau bagaimana? Dan apakah resesi juga? Apakah ada hubungannya? Oke. Untuk pertanyaan itu sudah selesai. Boleh pertanyaan sekali. Oke. Zaman dahulu, Sorry dulu. Aku enggak. Oke. Zaman dahulu kan terjadi Samanring. Kalau nggak salah 3 fase. Nah, apakah untuk masa depan terjadi lagi untuk Samanring? Dan apakah ada hubungannya dengan resesi juga untuk di masa depan? Itu saja. Jelas ya? Ini mungkin Pak Hari yang bisa jawab dari DI. Karena memang kan terkenal dulu Gunting Sapudi namanya kan. Gunting Sapudi ada di slide saya di gambarnya. Gambar gunting di sini Gunting Sapudi itu kiasan sebenarnya kan. Kiasan bagaimana memotong nilai mata uang dari 5 DJB pada masa itu dipotong jadi setengah kan, 2,5. Dan menurut saya yang menarik adalah bagaimana pemotongan uang pada masa itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Banyak orang jadi gila pada masa itu kan, karena dia tiba-tiba jadi miskin. Jadi kalau kita baca koran tahun 40-an, 46, 47 misalnya, banyak sekali berita-berita bagaimana orang stres karena uangnya kemudian nilainya merosot. Kalau pertanyaannya apakah ke depan ada skenario lagi, saya pikir yang punya otoritas yang bisa menjawab itu. Uji, mau yang menjawab? Oke, seperti itu mungkin jawabannya sudah cukup atau gimana? Sudah cukup ya. Oke, boleh dua pertanyaan bisa lagi apa? Boleh aja. Oke, mungkin
waktu Prof dan Ibu, sepertinya talkshow ini sudah harus diselesaikan mungkin. Tapi sebelum kita closing, boleh dong diberikan closing statement dari masing-masing, dari Prof dan Ibu, mungkin dari Ibu dulu. Terima kasih atas kesempatan ini, terutama yang belajar ekonomi dan keuangan. Kalau bisa juga mempunyai kegemaran membaca ya, literasi, tidak hanya mempelajari diktat-diktat atau bahan-bahan perkuliahan yang diberikan oleh dosen, tetapi sendirinya mempunyai memperluas wawasan dengan bacaan yang luas. Apakah langsung mengenai ekonomi ataukah juga novel, cerita yang nanti di situ tergambar sama sejarah penting sekali, sejarah semuanya dokumen. Itu kita bisa melihat ciri khas dari ekonomi buat bangsa kita tuh bagusnya seperti apa.